Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada malam hari ini kita dapat mengikuti pengajian ini karena ada rahmat Allah. Ada nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Salah satu nikmatnya itu adalah nikmat kesehatan yang dianugerahkannya kepada kita. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu, untuk mengisi santapan rohani malam pada hari ini Selasa tanggal 6 Oktober 2020, saya masih ingin menyampaikan tema tausiah kita, memahami perjalanan hidup dan mati, yang pada hari ini kita akan khususkan pada penyajian mengenai langkah-langkah untuk mencapai husnul khotimah. Salah satu dari langkah itu adalah ikhlas dalam segala perbuatan. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas adalah suatu sikap yang tulus dalam melaksanakan sesuatu. Seseorang yang bersikap tulus melakukan sesuatu pekerjaan tanpa ada pamrih lain kecuali untuk pekerjaan itu sendiri. Seseorang yang memiliki ketulusan dalam melaksanakan sebuah pekerjaan, pasti dia akan melaksanakan pekerjaan itu dengan baik dan sempurna. Dalam melaksanakan pekerjaan apapun, duniawi maupun akhirat, ketulusan sangat menentukan. Dengan ketulusannya, seseorang dapat melaksanakan pekerjaannya dengan hasil yang maksimal dan optimal. Ayat 5 dari Al-Quran surat Al-Bayyinah, surah yang ke-98, menjelaskan tentang ikhlas ini. Allah menyatakan, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, jauh dari syirik dan kesesatan, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah jalan yang lurus. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hadis yang menjelaskan perlunya bersikap tulus ini. Di antara hadis itu adalah riwayat An-Nasa'i dan Abu Umamah Al-Bahili. Dari Abu Umamah ia berkata, telah datang seseorang kepada Rasulullah, lalu dia bertanya, bagaimana pendapat Rasulullah tentang seseorang yang berperang, yang menuntut pahala dan menyebut apa yang ada pada dirinya? Rasulullah menjawab, inilah jawaban Rasulullah, tidak ada bagian baginya sedikit pun. Rasulullah mengulangi hal itu sebanyak 3 kali. Lalu beliau berkata kepadanya, sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal kecuali dilakukannya dengan ikhlas dan mengharapkan hanya keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah yang ketujuh adalah
menjaga hubungan dengan sesama manusia. Setiap orang harus menjaga hubungan baik antara dirinya dan orang lain dalam lingkungannya. Hubungan baik dengan sesama akan melahirkan kondisi yang baik, akan melahirkan kondisi yang damai dalam lingkungan kehidupan manusia. Orang yang menjaga hubungan baik dengan tetangganya, tetangganya akan baik juga sama dia. Ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk menjaga hubungan yang baik dengan sesama, yaitu menyayanginya, rahmatun lil ghair, yaitu membantunya pada saat dia membutuhkan bantuan kita. Yang kedua, memuliakannya, takrimul lil ghair, tanpa mengenal posisi, kedudukan dan derajatnya. Kita harus memuliakan siapa saja dalam kehidupan ini, walaupun seorang kafir sekalipun. Yang ketiga, berbaik sangka kepada orang lain yang disebut husnuzoni lil ghair, yaitu yang memandang bahwa orang lain itu baik. Suudzon yang ada di dalam hati melahirkan sikap iri, dengki, dan semacamnya. Para pendengar, para penonton, dan para pencinta ilmu, hal ini antara lain disebutkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 103. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hati kamu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam salah satu hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang penyayang atau pengasih disayangi dan dikasihi oleh Allah. Sayangilah mereka yang ada di bumi, agar engkau disayangi oleh yang ada di langit. Bahkan hubungan personal itu merupakan salah satu cabang yang bersumber dari Allah. Siapa yang tidak menyambungnya, maka Allah akan memutuskannya. Saya ulangi, siapa yang menyambungnya, maka Allah akan menyambungnya. Siapa memutuskannya, maka Allah akan memutuskannya. Inilah balasan dari orang yang memutuskan silaturahim. Orang yang tidak mau menjalin silaturahim sama orang lain, maka putus jugalah hubungannya dengan Allah. Para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah bahagian dari pesan keagamaan yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.